Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam video ini, kelompok kami akan memperlihatkan sejarah dan ajaran tarekat tentang Masjid Jami Keramat Luar Batang ini. Selamat menonton. Masjid Jami Keramat Luar Batang, atau juga populer dengan sebutan Masjid Luar Batang. Masjid ini merupakan sebuah bangunan ibadah bersejarah yang berada di Jalan Luar Batang, Gang 5 nomor 1, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Di masjid ini terdapat makam seorang ulama besar yang bernama Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Aidrus, atau lebih dikenal juga dengan sebutan Habib Husain. Beliau merupakan seorang Arab Hadramaut yang hijrah ke tanah Jawa melalui pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1736 Masehi. Silsilahnya dikatakan tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Masjid Jami Keramat Luar Batang ini dibangun oleh Habib Husain pada abad ke-18. Habib Husain sendiri dikenal sebagai salah seorang tokoh penentang kolonial Belanda di kawasan Sunda Kelapa. Karena sikapnya tersebut, beliau sempat merasakan kehidupan penjara. Habib Husain wafat pada tanggal 24 Juni tahun 1756 dalam usia yang relatif masih muda, yaitu kurang lebih sekitar 40 tahun. Masjid ini tidak hanya didatangi untuk sholat Jumat maupun sholat fardu saja. Ada pula warga yang sengaja datang untuk berziarah. Ketika usai sholat, masjid ini dipenuhi oleh warga yang berziarah di makam Habib Husain yang dimakamkan di selasar masjid. Selain itu juga terdapat makam dari murid Habib Husain, yaitu Haji Abdul Qadir, yang merupakan seorang keturunan Tionghoa yang diselamatkan oleh Habib Husain dalam pembantaian etnis Tionghoa pada tahun 1740. Makam Habib Husain Keramat Luar Batang ini tidak pernah tutup dan selalu dibuka untuk para peziarah, terkecuali ketika saat masuk waktu sholat. Itu kan di Pelabuhan Sunda Kelapa kan ada batang kayu nih, ada batang kayu yang menjadi pemisah area dalam pelabuhan dan area luar pelabuhan. Nah, daerah ini itu berada di luar batang kayu tadi, sehingga orang bilang nama Luar Batang berasal dari situ, dari batang kayu itu. Tapi buat saya nggak rasional, sangat tidak rasional gitu, karena nggak mungkin sebuah batang kayu atau sebuah kawasan batang kayu tadi bisa merubah nama sebuah kampung yang udah ada nih, yang udah eksis kan, udah eksis menjadi kampung baru, udah eksis menjadi Masjid An-Nur. Impossible lah kalau buat saya. Harus ada sebuah kejadian yang luar biasa, peristiwa besar yang bokang sehingga merubah nama semuanya, gitu kan. Seperti halnya peperangan saya lupa Raja Namrud apa siapa ya, yang ada pasukan gajah menyerbu Raja Namrud. Namrud menyerbu Mekah ya kalau nggak salah ya. Turun pasukan gajah sehingga tahun itu kan disebut tahun gajah. Itu rasional. Karena ada peristiwa besar. Makanya saya bilang nonsen. Itu argumentasi itu buat saya nggak masuk akal. Karena nggak mungkin orang udah eksis kok namanya, udah eksis gitu kan. Nah, jadi menurut kami wafatnya beliau lah yang menjadi perubahan nama kampung ini, perubahan nama masjid. Karena di saat beliau wafat itu kan jenazah beliau itu kan berkali-kali dibawa ke pemakaman. Ada yang bilang 2 kali, ada yang bilang 5 kali dan seterusnya. Nah, pemakamannya itu ada yang bilang di Tanah Abang, ada yang bilang di Karet, ada yang bilang di mana gitu ya. Semuanya jauh nih, di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Nah, saya nggak yakin, karena pada zaman itu yang namanya Tanah Abang itu super jauh, ya kan.
nggak kayak sekarang di jalanan bagus. Pada zaman itu kan pasti alur utamanya kan sungai, jalan darat mungkin terbatas banget dan impossible banget per hari itu bisa berkali-kali bolak-balik nih, nggak mau jarak terlampau jauh, itu kan bisa di atas 5 kilometer gitu kan. Nah, yang saya yakini adalah pemakamannya di daerah Kubur Koja, di daerah Jakarta Utara juga di Kecamatan Penjaringan, itu di daerah Bandengan, di daerah Bandengan Utara. Itu ada kawasan dulu namanya Kubur Koja, dan itu memang pemakaman resmi yang dibikin oleh pemerintah Hindia Belanda untuk orang-orang Muslim. Itu kenapa namanya Kubur Koja? Karena orang-orang Islam yang dari India atau dari Pakistan, mereka lebih dikenal sebagai orang Koja. Jadi kuburannya orang Koja, gitu loh. Jadi namanya Kubur Koja. Saya berkeyakinan disitulah sahibul makam ini dimakamkan. Karena jarak lebih kurang cuma 1 kilo, dan itu pun garis lurus dengan sungai. Jadi kalau cuma jarak 1 kilo, nggak nyampe 1 kilo malah mungkin. Kalau nggak nyampe 1 kilo, taruhlah 1 kilo, dan itu jaraknya lurus dari kampung Muara Batang ke daerah itu lebih rasional buat saya. Untuk sehari minimum 2-3 kali balik masih mungkin. Nah, jadi sampai di pemakaman jenazah beliau nggak ada. Begitu kembali, jenazah beliau ini ada di ruang tamunya atau rumahnya yang sekarang menjadi area makom nih. Sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, pada akhirnya diputuskan beliau dimakamkan di kediamannya sekarang. Jadi dulu terpisah nih, masjid dengan makom terpisah, karena masjid makamnya rumah beliau. Nah, peristiwa luar biasa tadi lah yang merubah, menurut saya, merubah nama kampung dan juga merubah nama masjid. Jadi pada akhirnya masjid menjadi Masjid Jami Keramat Luar Batang, kampungnya menjadi Kampung Luar Batang. Nah, Luar Batang itu kalau dalam bahasa kita, Batang itu kependekan dari kurung batang. Jadi waktu dimakamkan di sana, jenazahnya kan nggak ada nih, keluar dari kurung batang. Ya, keluar dari kurung batang. Nah, kan dia kan nyingkat aja kan, luar batang gitu. Jadi keluar dari kurung batang, jenazah beliau pada akhirnya mungkin dipersingkat menjadi Luar Batang. Nah, itulah yang keyakinan saya bahwa nama kampung ini identik dengan peristiwa wafatnya beliau. Pak, sebentar ya. Iya, Pak. Nama masjid merubah nama kampung. Iya. Memang banyak sih cerita-cerita tentang beliau yang sampai hari ini lagi saya coba nih untuk membuat sebuah buku Tentang ya, mungkin akan kontroversial buku yang saya bikin nanti. Akan kontroversial karena berbeda dengan apa yang beredar sekarang. Tapi saya aku yakin ini menjadi sebuah kebaikan. Karena kan yang namanya sebuah sejarah itu boleh ada 5 versi, 6 versi. Dan kita nggak bisa bilang saya yang paling benar nih, ya kan? Nggak bisa kita bilang, karena yang namanya sebuah sejarah itu kan bisa aja si A ngedenger dia ceritain, si B ngedenger dia ceritain, dan tradisi kita ada tradisi tutur, maka nggak heran kalau sebuah cerita itu nggak akan berkurang, pasti bertambah. Makin dia kagumi, pasti makin nambah lagi gitu kan. Nah, itulah kadang-kadang saya selalu bilang ke teman-teman yang datang ziarah ke sini, beliau ini seorang ulama besar, seorang waliullah, pensiar agama. Itu di garis merah tuh, dipertegas. Ya. Beliau bukan dukun, bukan tempat pemujaan, bukan peramal lu. Ya, benar apa ya? Iya, bukan peramal lu. Bukan peramal. Ya. Jadi, ya Allah, saya merinding nih kadang-kadang. Saya selalu bilang kemarin, antum kalau ziarah ke sini jangan bicara karomah. Itu mah bonus Pak ya. Tapi antum datang doakan beliau sambil memohon untuk diri sendiri supaya bisa meniru jejak beliau. Syiarnya kayak apa sih? Dakwahnya kayak apa sih? Kebaikannya kayak apa sih, dan seterusnya. Sehingga paling tidak kita ya kecipratan lah. Kita bikin 100% ya. Tapi paling tidak ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang selama ini saya lakukan. Artinya ya udah bismillah, saya mengkaji bukan dari sisi karomahnya, tapi
beliau yang udah ratusan tahun meninggal, masih banyak orang datang ribuan per hari ngedoain beliau. Itu kan mulia banget. Kita aja mungkin anak bini kita belum tentu mendoain kita tiap hari, ya kan, belum tentu. Benar apa ya itu? Ini beliau bukan siapa-siapanya datang mendoain. Nah, ini kan sebuah hal yang luar biasa. Kalau menurut saya itu yang diambil. Kita ziarah kemanapun, yang diambil itu zikir apa yang beliau lakukan, ibadah apa yang beliau lakukan, sehingga sudah sekian ratus tahun mengenang, masih mendoakan, bahkan mohon maaf, mungkin ribuan orang yang dapat makan dari sababia ada beliau di sini dimakamkan, kayak orang jualan air, orang jualan mie, orang jualan segala macam, parkiran motor dan seterusnya gitu kan. Iya. Nah, ini yang saya selalu bilang sama orang, jangan buat kemusyrikan baru gitu loh. jangan nih, kita kan kadang-kadang nih suka kejebak gitu kan. Lalu kalau mau kaya lu ziarah ke sono gitu kan. Menurut saya jangan gitu. Anda sukses, Anda kaya atau apapun itu anggap bonus gitu kan. Tapi tujuan utama kita adalah penghormatan kita, kecintaan kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau pun mendoakan kita. Karena buat saya seorang wali itu tidak mati, hidup. Bal ahyaun inda rabbihim wa hum yurzaqun. Ini kan diberikan rezeki. Ini orang tua saya, Pak Kiai. Ya, alhamdulillah memang udah janjian siang ini. Yang kiai ini. Itu jadi itu selalu saya bilang ke teman-teman. Kadang-kadang orang ziarah ke sini. Pernah kita tanya, orang tua masih hidup, udah meninggal. Kapan terakhir ziarah? Udah lama. Ini bukan siapa-siapa lu. Ziarah dulu ke orang tua lu, baru datang ziarah ke sini. Gitu kan. Dan ya alhamdulillah orang itu ziarah, pulang, datang lagi. Jadi saya bilang orang tua tuh lebih dulu, mau siapapun orang tua lebih dulu, gitu kan. Mau siapa kayak orang, kalau boleh ada Tuhan kedua orang tua ya Pak ya. Cuma nggak boleh aja kan, gitu. Jadi ini yang saya pikir harus kita kembang luaskan di persoalan kebangsaan kita ini. Banyak orang ngakunya Islam tapi mempertuhankan kuburan ya. Mempertuhankan cincin. Wah ini cincin ini nih. Wah gitu kan. Wah ini gitu kan. Bahkan buat saya obat pun itu bisa membuat kita menjadi musyrik. Dikala kita hakul yakin minum obat ini sembuh, tidak. Ini cuma sababiyah kan, yang menyembuhkan Allah. Kepanjangan saya ngomongnya. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi kan kita juga lebih tahu lagi. Iya, belajar juga. Bicara hak itu harus panjang. Iya. Yang boleh bicara batil yang pendek. Bicara hak harus panjang biar jelas. Itu yang saya mau coba. Makanya nanti sudah saya mau bikin buat saya apa segala macam. Saya justru mau menghindari nih, jangan sampai orang yang datang kemari salah langkah. Karena yang namanya kemusyrikan itu kan tipis tuh ya. Tipis. Kayak kulit bawang. Iya, makanya saya jujur, saya ngomong sama orang, lu ziarah kemari tujuannya apa? Supaya usaha saya maju. Oke. Lalu supaya usaha lu maju, antum datang ke dalam jangan anggap saudara meninggal. Sebagai orang hidup ya. Saya ngajarinnya gitu. Kalau antum nggak mau orang hidup meminta, itu nggak dosa. Jadi makanya saya punya metode sendiri dalam berziarah. Kalau memang Anda menganggap beliau orang yang sudah meninggal, silahkan ngaji dan seterusnya gitu kan. Tapi jangan pernah minta. Jangan pernah minta nih, lu minta masuk ke masjid. Ya. Tapi kalau memang lu mau minta, mindsetnya harus dirubah. Kita berhadapan dengan orang hidup. Dialog. Ngobrol dengan suara kecil. Itu yang selama ini saya lakukan. Banyak teman yang menjalankan itu dan dibilang ya alhamdulillah deh, keinginan saya tercapai dan saya merasa saya nggak musyrik gitu, karena saya memang nggak mempertuhankan beliau, nggak mempertuhankan. Jadi itu yang kadang-kadang kita sekarang ini kan suka kejebak gitu ya, suka kejebak gitu kan. Banyak banget ya yang kita nggak sadar kejebak. Iyanya ngajari begitu. Ini yang selalu saya pesan ke teman-teman, kalau ada orang datang ziarah dulu ke orang tua baru ziarah ke sini. Jangan meminta kepada kuburan. Kuburan Rasulullah aja nggak boleh kita minta Pak ya. Nggak boleh. Jadi kalau antum mau datang karena hajat tadi, ya datang sebagai orang hidup. Karena kan jelas bayi tadi ya, bahwa seorang wali itu tidak meninggal. Nah, tapi kan ada teknisnya nih. Gitu.
Ya itu aja sih yang perlu saya tekankan. Dan kita ini sekarang kan dalam belajar, kan menurut saya ini kita bagus balik ke metode lama. Yang saya pelajari itu di zaman dahulu beradab itu bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Belajar ilmu agama nggak sampai 5 tahun. Bener nggak? Ya kan, yang saya dapat nih Pak, belajar adabnya malah lebih panjang, karena adab terhadap Allah, adab terhadap Rasul, terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap semua. Ilmu dikit. Kebalikan sekarang, adabnya sebentar. Kalau sekarang dipanggil sama ibunya, apa sih? Gitu kan, adabnya udah nggak ada Pak. Iya, makanya ilmunya pintar, akhlaknya kurang ajar. Iya. Nah ini yang kita harus sebetulnya merubah kembali tentang adab. Makanya saya bilang Pancasila itu udah benar. Kemanusiaan yang adil dan adab. Jadi kita penggal satu-satu baru kita kupas. Cuman Gitu. prakteknya beda sekarang. Prakteknya beda. Kemanusiaan yang kerdil dan biadab itu. Prakteknya. Iya kan? Iya. Betul. Kemanusiaan yang kerdil dan biadab. Dan itu biadab. prakteknya. Iya, jadi ya Teorinya adil dan beradab. Iya. Prakteknya kerdil dan biadab. peninggalan ini udah banyak yang hebat-hebat. Banyak banget. Cuma kita kan kadang-kadang nih mau instan, mau cepet, yaitu tadi mengorbankan akhirat cuma karena persoalan dunia. Banyak banget lah. Becibun sekarang. Iya. Makanya saya pun di sini di masjid saya selalu bilang ke teman-teman, syukuri apa yang Allah kasih. Di usia-usia kita udah senja kayak saya ini dikasih kesempatan mati di masjid. Subhanallah, nggak semua orang bisa kayak nggak semua orang bisa gitu kan. Dapat ruangan yang bagus gitu segala macam, kebutuhan apapun dipenuhi. Ini melebihi ruangan saya di rumah. Ya itu aja sih deh yang perlu Iya. kita ini kan tadi apa, Horekoh dan Tarekat dan tasawuf dan tarekat. tasawuf dan tarekat ya. Orang kan juga nggak semua paham tentang apa itu tasawuf, apa Iya, itu tarekat gitu kan. Iya. Nah kalau saya bertarekohnya dengan beliau nih, mursyid kami ini Habib Lutfi bin Yahya. Kemarin nyanyi. Program saya ketemu di sana. Sampai hari ini sih setahu saya kita belum ke sana. Iya. Kita pengajian sepekan itu 3 kali. Kebanyakan masalah-masalah yang simpel lah. Apa namanya? Tentang apa namanya? Akidah. Kemudian apa namanya, tadi saya jadi lupa nih kalau kita fikih. Lebih ke itu dulu gitu. Akidah dan fikih. Itu kan yang paling vital tuh. Iya. Cara wudunya salah, Iya. air wudunya salah, berantakan. Iya. Dan terutama kan akidah gitu. Jadi memang belum ke sana. Tapi satu kelebihan masjid ini di masa sebelum pandemi ya, pengeluaran kami per bulan itu 75 juta, paling minim 75 juta. Tapi kita masih punya uang kas 1,5 miliar. Itu buat yatim aja antara 40 sampai 50 juta per bulan. Oleh misalnya, masuk Pak Haji, buat yatim rutin, buat janda rutin, buat duafa fakir miskin rutin. Gitu. Jadi pengeluaran kita per bulan itu minimum 60-70 juta. 75 pernah, kadang menyentuh lebih dari itu. Dan misalkan di sini ada orang sakit, dulu kita sebelum ada puskesmas gratis ya, Iya. kita di sini setiap masyarakat yang sakit kita siapkan klinik itu gratis. Bukan cuma hanya untuk orang luar Batam, orang dari manapun, Pelabuhan Sunda Kelapa banyak tuh Pak Yai datang berobat. Pemerintah udah buka Puskesmas gratis. puskesmas gratis, dan kebetulan dokter kita juga meninggal. Udah itu nggak kita lanjutin. Iya. Nah, jadi kalau buat kami manfaat sebuah masjid itu nggak boleh lepas dari juga kebutuhan umat. Jadi masjid itu jangan dilihat megahnya loh, siarnya ada nggak? Iya. Kalau cuma megah doang nggak ada siarnya, itu masjid yang gimana Pak ya? Dan masjid akhir zaman. Masjid akhir zaman. Masjid akhir zaman. Siarnya. Jadi kalau buat kami siar itu bukan cuma dakwahnya,
Tapi gimana manfaat ke masyarakat? Tapi punya manfaat ke masyarakat. Iya. Yang macam dulu misalkan nih ada orang yang rumahnya kebanjiran tiap hari, sampai mereka sekeluarga itu punya penyakit pernafasan kan. Itu rumahnya kita uruk, kita rapihin sampai mereka layak huni. Iya. Saat itu kami dikomplain gitu kan, loh kenapa uang masjid dipakai buat hal seperti itu? Saya bilang silahkan lihat, di masjidnya ada tulisannya Baitul Mal. Jadi ada kotak perawatan masjid, ada kotak Baitul Mal, ada kotak yatim. Kalau kotak yatim ya ke yatim full, kotak masjid ke masjid full. Nah, Baitul Mal tadi lah yang kami pakai untuk janda, untuk segala macam gitu. Kalau ada orang memang butuh dibantu, kayak macam di sini sampai hari ini, kalau ada orang meninggal butuh ambulan, butuh mobil jenazah, Iya. itu gratis selama di dalam Jakarta. Gratis, nggak perlu ngasih uang serupiah pun. Tapi kalau Anda ngasih ke supir, itu nggak kita larang. Walaupun supir udah kasih dari masjid, udah bayar semuanya. Nah, itu yang selalu kita upayakan supaya punya manfaat yang memang dirasakan oleh masyarakat. Iya. Udah. Kalau cerita tentang Habib Hussein kami masih gali. Sejujurnya kami masih gali karena ini kan sebuah jarak yang sangat panjang ya. Dan sedihnya kita ini kan, bangsa kita ini bukan bangsa yang terbiasa menulis, tapi tutur cerita. Iya. Ya kan, budaya kita ini budaya tutur, bukan budaya tulis. Ya kan, beda dengan bangsa Eropa. Bangsa Eropa itu punya budaya menulis, sehingga valid. Kalau ini kan cerita nih, cerita lisan dari mulut ke mulut ke mulut, dari anak, dari kakek ke anak, ke cucu seterusnya gitu. Dan ini Jauh berarti ya. iya sangat jauh, sehingga Kebenarannya juga iya kalau menanyakan itu saya nggak bisa jawab. Kami juga lagi menggali. Tapi paling tidak yang saya bilang tadi, kenapa beliau sudah wafat sekian ratus tahun masih dimuliakan? Apakah karena zikirnya? Apakah karena sholatnya? Apakah karena kebaikan beliau kepada umat? Ya kan? Atau hal apa nih? Ini yang menurut saya harus kita gali gitu. Harus kita gali, dan tetap induknya ke Rasulullah ya. Beliau ini kan cucunya Rasulullah, jadi nggak jauh-jauh nih, pokoknya kita selalu nariknya Rasulullah seperti apa, uswatun hasanah, lari ke cucu, pasti kan nggak beda jauh kayak ya.